96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sekarang saatnya kita memulai perjalanan dialog kita pagi hari ini. Saya bersama Bu Novi. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Mas Aldi, Selamat pagi sahabat Mercury dimanapun berada. Yang pertama rasanya ini karena masih suasana Idul Fitri ya. Saya mau mengucapkan selamat berlebaran, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan dan mohon maaf lahir batin. Baik. Mungkin pas selama siaran ini ada hal yang kurang berkenan. Iya, terutama penyiarnya ini ya. Mohon maaf lahir batin Bu Novi dan teman-teman di MSI. Apalagi Fani, nanti minggu depan lah kalau sama Fani saya bilang, Fan mohon maaf lahir batin ya. Oke, baik. Hari ini kita mengangkat topik yang sederhana tetapi sangat menarik insight-nya karena tahukah Anda ada sebuah penelitian yang kemudian mencatat bahwa 6 dari 10 itu berarti 60% ya seseorang atau individu pribadi itu menyadari bahwa liburan itu menjadi sesuatu yang sangat penting terutama untuk kesehatan mental begitu ya. Kemudian 40% partisipan juga dalam penelitian itu mengakui bahwa mereka lebih fokus setelah pulang berlibur. Sementara 3/4 partisipan mengatakan liburan bisa membangkitkan energi yang pada gilirannya membuat bekerja lebih baik. Nah hari ini kita akan mewacanakan, memperbincangkan. Saya start saja dari apa makna liburan bagi seorang karyawan yang bekerja, begitu. Bu Novi, apa? Oke, Mas Adi gimana? Saya nggak libur ya. Makanya nanti pertanyaan terakhir saya, bagaimana kalau nggak libur kayak saya ini, terus mentalnya itu apa terganggu apa enggak ini? Oke, baik. Jadi begini kan, ini kita habis liburan ya beberapa hari. Mungkin ada yang masih cuti, neruskan cutinya gitu kan. Paling enggak minimal kemarin liburan Lebaran ada 2 hari. Yang sehari sebelumnya biasanya ada yang cuti bersama kan. Terus ada hari Sabtu Minggu karena nyambung. Hari Senin seperti di kantor itu kan sampai kemarin masih libur, baru hari ini minimal paling enggak kemarin 6 hari off lah gitu ya. Yang biasanya ngantor mungkin minimal 6 hari off dari rutinitas. Terus hari ini atau mungkin sudah mulai kemarin beraktivitas, dan saya yakin masih banyak juga yang mungkin ngambil cuti-cuti seperti itu. Nah, liburan itu sebenarnya begini kan, kita bekerja itu kan namanya juga manusia ya Mas. Jadi mau nggak mau kita ini harus balance gitu, balance antara hal-hal yang kita lakukan secara serius dan balance dengan hal-hal lain yang di luar pekerjaan seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi, dan karena itu juga kenapa di hari kerja itu ada 1 hari, misalnya 6 hari kerja ya ada 1 hari libur kayak gitu. Even yang misalnya kerjanya itu sistemnya misalnya 2 hari terus menerus bekerja, 2 minggu terus menerus bekerja, pasti akan ada waktu yang off seminggu dan sebagainya seperti itu. Karena sebenarnya ya karena kita manusia ini nggak mungkin bekerja terus menerus tanpa ada jeda kayak gitu. Nah sebenarnya kalau libur pun kalau ini kan juga setelah orang bekerja gitu ya, setelah orang bekerja terus menerus selama sekian jam, itu kan juga sebenarnya ada waktu jeda kayak misalnya istirahat dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah untuk memulihkan kembali energi setelah mungkin benar-benar terkonsentrasi, terfokus pada hal-hal yang dianggap serius lah gitu ya. Jadi benar-benar kita mungkin agak sepaneng, fokus seperti itu, sehingga kemudian supaya kembali rileks kita perlu waktu jeda. Kalau misalnya ini ya konteksnya kalau agak panjang ya liburan seperti itu. Ya, jadi artinya sebenarnya secara psikologis liburan itu sesuatu yang sangat penting ya. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan tadi Bu Novi bilang ya. Menjaga keseimbangan itu kan juga diatur bahwa misalnya kita dalam setahun seorang karyawan punya cuti pribadi yang 12 hari kerja. Gitu kan. Itu kan sebenarnya juga tujuannya seperti itu. Supaya kemudian orang cukup punya waktu untuk memulihkan energi kembali seperti itu. Sebenarnya kalau kemudian kebetulan kan Bu Novi juga basicnya itu kan disiplin ilmunya kan psikologi ya. Nah, dampak positifnya apa atau manfaat positifnya apa sih? Kenapa orang harus menjaga keseimbangan
tidak boleh, tidak mungkin badan kita itu dicas terus-terusan begitu ya, tanpa berhenti sejenak, entah itu sehari 2 hari atau tadi yang mungkin ritme kerjanya 2 mingguan baru berhenti baru libur gitu. Nah, itu sebenarnya untuk apa Bu Novi? Kalau secara psikologis untuk apa? Secara psikologis untuk waktu jeda itu kan waktu yang kemudian membuat kita ini pause dari aktivitas yang rutin gitu, sehingga kemudian dengan adanya waktu itu benar-benar kita ini diharapkan bisa recharge kayak gitu kan. Satu seperti itu. Nah, dengan recharge itu sebenarnya ketika kita berhenti dari aktivitas yang sifatnya rutin, juga mungkin penuh target dan sebagainya, maka kita harapkan dengan seperti itu kreativitas akan muncul gitu ya. Terus kemudian karena tubuh rileks itu tadi, kita akan lebih siap bekerja, energinya akan kembali lagi seperti itu. Terus bahkan di luar kalau manfaat-manfaat yang itu, ada beberapa orang yang juga mereka begini, istilahnya apa ya, saya agak lupa istilahnya. Di antara waktu kerjanya mereka itu, mereka sengaja ngambil cuti sehari untuk mereka menyelesaikan pekerjaan mereka yang belum selesai. Artinya jadi karena pekerjaan ini sifatnya di kantor hektik dan sebagainya, dia benar-benar ngambil cuti, tapi cutinya bukan untuk rileks, tetapi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Artinya ketika dia dalam kondisi lebih rileks, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tertunda selama ini itu bisa lebih diselesaikan dengan kepala lebih jernih gitu. Nggak ada gangguan, lebih fokus gitu ya. Nggak ada lebih fokus, meeting dan sebagainya. Jadi karena dia di rumah, dia merasa homey, pekerjaan-pekerjaan yang tertunda itu diselesaikan. Dan biasanya seperti itu, malah ketika masuk kerja ya sudah, pekerjaannya sudah selesai semua, dan dia tadi itu menikmati waktunya sendiri tadi loh, waktu sendiri untuk benar-benar bisa fokus kayak me time, tapi ya masih orientasi ke pekerjaan gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Ya. Artinya memang ini kan bicara soal manusia begitu, yang nggak mungkin digeneralisasi ya. Ini bukan mesin, bukan sistem begitu ya. Sehingga Bu Novi menyampaikan bahkan ada orang-orang yang kemudian gaya berliburnya itu berbeda ya Bu Novi ya. Ya, gaya berliburnya berbeda karena dia merasa bahwa mengambil libur itu penting, tetapi untuk menyelesaikan semuanya, sehingga ketika di kantor dia juga tidak terlalu hektik lagi karena pekerjaan besarnya sudah selesai. Dia tetap bisa menikmati kongko di kantor meskipun mungkin pressure-nya nggak seberat itu gitu ya. Jadi cara dia menikmati liburannya kayak begitu gitu ya. Ada yang seperti itu juga gitu. Dan saya ya punya beberapa teman yang saya lihat mereka seperti itu gitu. Jadi gitu mereka mau enjoy lebih menikmati pekerjaannya lah, tanpa diganggu yang hektik kayak gitu. Iya. Dan itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja karena dia pakai cuti pribadinya kan. Dia jadi rela ngambil cuti pribadinya ya untuk lebih pekerjaannya supaya lebih selesai gitu. Iya. Meskipun kalau misalnya mau tetap digeneralisasi, libur itu penting untuk pause ya, jeda sejenak begitu ya. Itu penting. Secara kejiwaan juga secara mental juga itu. Iya. Ini ya. Jadi secara kesehatan mental, Iya. Secara kesehatan ini mental pastinya. Mulai ini. Pastinya lebih baik, karena dengan itu orang lebih merasa kan rileks gitu ya. Karena rileks biasanya juga akan lebih bahagia, lebih happy gitu kan, lebih rilis kayak gitu. Terus kemudian apalagi ya, lebih konsentrasi kembali seperti itu kan. Jadi benar-benar jeda, dan setelah itu dia akan masuk kembali ke kantor ya dalam kondisi yang lebih fresh kayak gitu. Apa yang kemudian harus menjadi perhatian para pemilik perusahaan atau para manajer HRD kalau misalnya seseorang itu liburnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Dampak-dampak negatifnya apa sih orang yang terpressure sehingga mereka merasa kok aku nggak ada liburnya ya, kok liburku kayak gini? Nah, apa saja biasanya yang selama ini Bu Novi temukan gitu di lapangannya? Jadi gimana? Orangnya merasa terpressure di pekerjaan? Iya, dampak negatif dari orang yang mungkin liburnya
tidak sesuai dengan dia atau tidak ada libur sama sekali barangkali. Oh gitu. Kalau nggak ada libur mungkin nggak ya. Nggak ya, tetap libur, ada ya, harus ada ya. Tetap harus ada lah. Harus ada gitu. Ya. Kalau misalnya ini yang harus diperhatikan adalah ya ini kalau kita HR mungkin juga sebenarnya atasan langsung sih yang lebih tepat untuk melihat bahwa kok anak ini nggak pernah cuti ya, gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi hanya libur sesuai dengan liburnya kantor. Karena liburnya kantor kan bisa jadi nggak ada memang libur bersama. Jadi waktunya dipakai bersama-sama semua kantor, satu orang kantor libur, tetapi ada juga dia pakai cuti pribadinya. Nah, paling nggak kita ngelihat kok ini nggak pernah ini ya, nggak pernah pakai cuti pribadinya, seperti itu. Terus kok terlalu dia benar-benar di pekerjaan nggak istilahnya itu benar-benar mempeng di pekerjaannya seperti itu. Nah, paling nggak atasan, kamu nggak mau pakai cutimu toh gitu. Karena kan sebenarnya juga ada juga kenapa cuti itu harus dipakai. Misalnya kalau nggak dipakai bisa juga akan hangus kan seperti itu kan. Jadi sebenarnya SDM HR-nya ataupun atasannya harus memperhatikan itu gitu sehingga kemudian benar-benar si karyawan ini tadi bisa bekerja lagi. Kalau masuk kerja harapannya produktivitasnya lebih tinggi karena kalau misalnya enggak ya antara lain misalnya fatigue gitu ya. Iya. Karena terus-menerus seperti itu. Karena fatigue sebenarnya akan lebih banyak potensi-potensi kesalahan yang akan muncul yang terjadi di pekerjaannya seperti barangkali itu. Orang-orang yang fatigue itu punya kecenderungan lebih besar untuk menjadi destruktif meskipun pada dasarnya mereka bukan orang yang destruktif ya. Betul. Artinya destruktifnya nggak sampai mecah-mecah atau apa gitu, tapi mungkin dia jadi troublemaker, tersinggungan, sensitif, gitu ya. Itu real terjadi. Itu real terjadi. Jadi misalnya orangnya modelnya introvert gitu ya, dia nggak bisa ngomong secara langsung ke orang, nggak bisa menyampaikan apa yang terpendam yang dia inginkan kayak gitu. Nah, kan bisa jadi dia tuh jengkel-jengkel dengan dirinya sendiri gitu kan. Begitu ya. Karena jengkel-jengkel dengan dirinya sendiri tadi itu akhirnya itu tadi pekerjaannya jadi lebih banyak salahnya, terus nggak konsentrasi, orang ngomong apa sudah dia nggak dengar ya gitu kan. Terus ada omongan yang nggak ini, terus seakan-akan sedang membicarakan dirinya terus terus seperti itu. Atau mungkin dia jadinya lebih banyak diem gitu ya, lebih banyak diem, terus kemudian yaudah maksudnya nggak ngereken lingkungan kayak gitu kan. Nah itu malah menimbulkan vibes yang nggak bagus kan buat lingkungan kerjanya. Karena kan orang jadi ngelihat bahwa dia kok nggak kooperatif sama sekali begitu ya. Jadi nggak punya kepedulian dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kemudian kalau ada karyawan yang boleh dibilang hampir tidak pernah menggunakan hak cutinya gitu ya. Apa yang terjadi? Tapi di dalam hati saja karena itu boleh ditanggapi. Cuman menarik, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk ngobrol-ngobrol dengan Bu Novi pagi hari ini. Dan silakan sahabat Merkuri, Anda yang tertarik untuk sharing-sharing, saya tunggu di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Sebentar, ada yang mau sharing ya? Ya, oke, mau sharing dulu. Saya tunda dulu untuk kita putar iklannya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Karyawannya diliburkan apa enggak, Pak? Loh, enggak. Oh, enggak loh. Apa sih kontak? Enggak diliburkan. Saya gimana? Saya karyawan yang nunggu kos-kosan itu. Terus yang bersih-bersih atau apa itu. Oh, iya ya. Diliburkan lah ya kotor kabeh. Oh, gitu. Jadi giliran lah, libur tapi giliran lah ya mungkin ya. Ya itu, dan lagi kan dia sudah di rumahnya di situ. Saya kasih satu kamar untuk keluarga. Itu tiap-tiap rumah kos. Saya kan ada 6 rumah kos, ada satu rumah kontrakan kan. Nah, gini loh, kalau diliburkan, tapi diliburkan terus tapi gak ada duit. Jadi waktu libur gak dikasih duit. Ya, alung kerja terus tapi duitnya digerojok. Ya. Ini menarik ini. Ya. Okay, kalau duitnya gerojok, wes gak mungkin stres orang itu, gak mungkin, pasti tetap nyandak terus. Orang itu kan semuanya kan karena udah kan. Ujung-ujungnya duit ya Pak ya? Iya, kalau duitnya api, ya coba, saya beda. Sekarang contoh Mbak yang narasumber itu, kalau umpamanya pilih mana, sering libur, tapi duitnya gak ono, tapi kerja keras terus, tapi duitnya wakeh, terus digerojok duitnya itu. Ayo pilih mana coba. Ya, tolong saya diberi
gimana itu kalau sering prei ya. Sekarang ini banyak yang sering prei. Iya. Tapi duitnya kan angel, ya toh. Nah, itu kan itu. Jadi yang penting orang itu yang satu itu duit, sama satu lagi juga sering lihat cewek cantik. Oh, gitu kalau gitu saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Yang terakhir jangan didengar Bu Novi. Itu hanya untuk saya dan Pak Sumarwito. Kita ke pesan-pesan dulu sahabat Merkuri. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Sumarwito. Gimana kalau misalnya dikompensasi dengan duit? Sebenarnya itu pilihan bagus nggak sih? Karena Pak Sumarwito kemudian menambahkan dengan pertanyaan misalnya begini, ya kalau misalnya enak mana, nggak sering-sering libur, duitnya banyak, atau sering-sering libur tapi tidak punya duit gitu. Gimana Bu Novi? Pak Sumarwito itu pilihan ya sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, dari situasi yang sekarang terjadi, dari pengamatan saya, sebenarnya orang-orang itu yang mungkin sudah capek libur tuh karena mungkin dirumahkan gitu ya, atau lama tidak bekerja gitu ya, karena kemarin mungkin kena PHK karena krisis pandemi ini, mungkin mereka juga akan merasa sudah jenuh di rumah kayak gitu. Jadi sehingga sebenarnya buat teman-teman yang sekarang masih bekerja itu rasa syukurnya sih mestinya lebih besar gitu ya, karena mereka masih bekerja, mereka masih beraktivitas. Karena orang tidak beraktivitas itu mungkin seminggu 2 minggu dia akan happy ya, tapi lebih dari itu dia pasti akan bete. Iya, betul, gitu. betul. Saya punya pengalaman, ini pengalaman saya pribadi. Dulu waktu awal-awal bekerja, saya itu kan bekerja di konsultan yang memang ritme kerjanya itu luar biasa. Sehingga tadi itu saya kadang itu saya ngambil waktu libur sehari gitu, dan waktu itu ada potongan tidak masuk kerja hanya untuk tidur. Saya nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, tapi saya tidur gitu. Jadi tidur itu ya sebenarnya untuk memulihkan kondisi saya sendiri, karena saya merasa bahwa saya yang lebih tahu tentang diri saya gitu. Sehingga kemudian ya sudah saya libur gitu ya. Sehingga kalau masuk lagi sudah lebih fresh. Saya pernah mengalami juga kalau dengan ritme kerja seperti itu, terus kemudian saya pernah waktu itu bed rest gitu ya. Saya hamil anak pertama bed rest itu kalau kelamaan tuh ya, itu saya punggung rasanya pegel, nggak bisa noleh kanan, nggak bisa kiri. Terus di rumah terus gitu ya, meskipun mengerjakan sesuatu lewat laptop, itu pada akhirnya kita boring, karena kita ini makhluk sosial ya. Kita ini nggak ketemu orang yang real. Kayak sekarang ini aja kan ada Zoom fatigue gitu ya. Kita meeting bolak-balik pakai Zoom ya, pada awalnya kita nggak biasa, sampai terbiasa, sampai akhirnya bosen gitu kan, sampai benar-benar kita fatigue gitu ya. Karena sebenarnya kita hadapi ini nggak real gitu. Benar-benar sebenarnya interaksi langsung seperti inilah itu yang sebenarnya menyenangkan. Betul. Seperti itu. Jadi Pak Sumarwito, saya sebenarnya sepakat sependapat dengan Bapak bahwa orang yang sekarang ini pun sebenarnya lebih baik dia bekerja gitu. Meskipun itu tadi, kalaupun kita bekerja ya terus tetap ada kompensasinya dari libur tadi, seperti itu. Ada beberapa perusahaan yang tadi itu mengharuskan karyawan memang harus libur, karena itu cutinya harus kok pakai. Kalau nggak kok pakai hangus, seperti itu. Atau bisa juga yang misalnya ya udahlah kamu nggak pakai cutimu nggak apa-apa, asal selama itu kamu nggak fatigue, nggak kecapean, nggak kemudian sakit dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang dikompensasikan. Jadi cutinya yang tidak dipakai tadi bisa diganti dengan uang. Ada yang seperti itu. Seperti itu. Okay. Tapi memang ada beberapa yang misalnya nih, saya yakin kayak misalnya di supermarket atau yang makanan-makanan yang sekarang ini mereka nggak libur gitu. Ketika kemarin musim liburan dan hari raya besar seperti itu, pasti ada kompensasinya lah gitu, yang membuat mereka masih mau bekerja terus, karena mereka juga bekerja mengeluarkan effort yang luar biasa di hari-hari yang dimana orang-orang itu pada libur, dan mereka sebenarnya kesempatannya untuk libur, ketemu keluarga dan sebagainya. Itu. Sebenarnya kalau misalnya secara psikologis baik nggak seperti yang Pak Sumarwito bilang tadi itu, kompensasi, model-model kompensasi itu, apakah itu kemudian bisa memang betul-betul membuat yang bersangkutan ini tetap fresh, meskipun kan libur itu kan ada kaitan juga soal metabolisme tubuh ya, yang harus break gitu ya. Nah kalau misalnya dikompensasi duit, karena mungkin orang yang kan ada beberapa orang yang mungkin seneng punya duit gitu ya. Ya udahlah, yang penting nggak libur nggak apa-apa, yang penting kompensasi duit. Nah itu
bisa mengurangi kecapean tubuhnya atau enggak sih kira-kira Bu Novi? Itu benar-benar tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya ada ya. Ada orang-orang yang misalnya begini, nggak libur pun, tetapi ketika bekerja dia enjoy dengan pekerjaannya. Oh iya. Seperti itu ya. Kayaknya Mas Aldi ini termasuk yang itu. Enjoy dengan pekerjaannya. Jadi kalau tanya sudah saya jawab. Enjoy dengan pekerjaannya, sehingga ketika bekerja dia pun nggak merasa bahwa ini aku sedang kerja rodi gitu ya, saya sedang melakukan ini dengan terpaksa, saya tertekan karena melakukan pekerjaan ini dan setiap hari seperti ini gitu. Nah ketika kita benar-benar bekerja dan kita enjoy dengan pekerjaan kita, artinya kita itu mungkin bisa jadi ya secara psikologis kita nggak akan terlalu capek gitu loh, nggak terlalu capek, nggak terlalu tertekan dan sebagainya ya. Jadi so far so good gitu kan. Ada orang-orang yang memang saya tahu juga mereka itu ini sudah sampai Desember kemarin cutinya belum kepake, masih banyak, terus sampai akhirnya kemarin sampai ini cuti saya harus tak pakai nih, karena kalau nggak tak pakai sampai 31 Maret angus katanya gitu. Jadi akhirnya dia cuti lah baru pada saat itu. Tetapi selama dia bekerja, meskipun dia juga sibuk keluar kota dan sebagainya, saya lihat dia juga enjoy dengan pekerjaannya gitu. Jadi tugas keluar kota ya dia memaknainya bahwa dia juga enjoy di luar kota, dia juga jalan, ketemu orang baru, ketemu hal-hal baru di tempat tersebut seperti itu. Jadi itu dianggap sebagai salah satu referensinya dia dan bukan sesuatu yang sesuatu yang kemudian membuat kita kayak gitu loh. Oke, ya. Tapi tetap aja ya seorang manajer HRD harus memperhitungkan betul kalau misalnya ada yang ngambil cuti atau libur ya. Karena kan pekerjaan harus tetap terjaga, atau seperti apa yang harus menjadi perhatian Bu Novi? Nah, ketika kan sebenarnya gini, ketika mau cuti itu kan biasanya ada ketentuannya. Jadi misalnya kalau mau cuti gitu kita harus bicara misalnya 2 minggu atau seminggu sebelumnya. Ya, nggak boleh dadak gitu ya. Nggak terus misalnya gitu, aduh saya pagi ini ngabari Bu saya hari ini cuti gitu kan gitu ya. Jadi paling nggak ada beberapa hari sebelumnya. Karena misalnya biasanya kayak misalnya libur bareng-bareng kayak gini, misalnya ada acara lebaran kayak gini. Itu kan semuanya mau libur semua. Betul. Nah kalau misalnya mau cutinya terus sama semua gitu kan nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin ada orang-orang tertentu, sudah kamu jangan kok ambil semua ya, kamu ambil sekian waktu ini aja, kita yang ngatur gitu. Oh tanggal sekian sudah ada yang jaga, berarti ini sudah bisa. Mana yang kita mana yang masih bisa dinegokan, mana yang kemudian masih memungkinkan untuk mereka nggak ngambil cuti, misalnya yang bujang-bujang gitu ya. Kamu nih kemana toh, lagi pulang kemana, gak usah lama-lama ya liburmu ya gitu. Kecuali misalnya yang keluarga luar kota jauh kayak gitu, ya oke lah dia ngambil cutinya agak banyak, kita bisa terima kayak gitu. Ya oke. Sebentar saya ke Mbak Yuli, ada ya? Aldi. Ya, silakan. Ya, ini Ibu Erna. Ibu Erna mengatakan menurut saya liburan yang benar-benar berlibur itu ada keluar rumah untuk beberapa hari dan lepas dari segala rutinitas. Tapi ini pastinya membutuhkan biaya. Bagaimana dengan kami yang selama ini hidup dengan gaji pas-pasan agar bisa menikmati liburan ideal? Baik, ya baru satu ya. Ya. Oke, Bu Erna ya. Dijawab Bu Novi, apa perlu disantuni apa gimana? Mohon maaf Bu Erna, mohon maaf ini cuma bercanda ya. Saya tahu juga mungkin Ibu lahir batin loh, menyakiti perasaan orang. Enggak lah, tapi saya kok menduganya Bu Erna ini juga pertanyaannya juga rodo-rodo ada iseng-isengnya gitu lah ya. Tapi ya kalau pun misalnya seperti itu, nah monggo silakan Bu Novi mungkin punya kiat-kiatnya gitu ya. Ya, jadi ada juga yang kita misalnya gini, kita window shopping gitu, itu sebenarnya juga termasuk sebenarnya sudah rekreasi lah. Rekreasi artinya kita ketemu hal-hal yang non rutin gitu yang tidak rutin seperti itu, sehingga kemudian kita ketemu kita bisa mendapatkan energi baru lah gitu ya, suasana yang baru, atau ketemu teman lama kayak gitu ya, ketemu dengan teman-teman lama. Nah ketemu teman lama itu rasanya kan pasti akan banyak hal-hal yang kemudian kita akan ceritakan kekonyolan waktu masih sama-sama muda atau waktu sama-sama kecil, waktu kita ada sama-sama dengan dia seperti itu, atau berkunjung ke saudara seperti itu. Jadi maksudnya kalau ini jangan dibayangkan bahwa harus rekreasi kemana gitu ya, terus kemudian nginep di hotel naik pesawat gitu ya.
Kayak gitu ya, syukur alhamdulillah kalau misalnya bisa. ada seperti itu. Tapi kalau enggak ya kita mencari liburan yang ala kita lah. Seperti itu. Ada banyak tempat-tempat yang bagus, yang punya pemandangan bagus, yang enggak harus misalnya bayar mahal seperti ini. Kita bisa datang ke tempat-tempat tersebut dan itu tadi ya, kita refreshing lah dari aktivitas-aktivitas sehari-hari sehingga kemudian kita nggak jenuh, nggak bete terus-terusan atau mungkin merasa bosan dengan aktivitas yang rutin kayak gitu. Ya, Bu Novi, itu Bu Erna ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau duitnya belum banyak ya, ayo kerja keras supaya duitnya menjadi lebih banyak. Sama, saya juga nggak pernah kemana-mana. Jadi artinya ya saya siaran terus ini kan supaya duitnya jadi banyak, nggak banyak-banyak juga. Gitu. Okay. Nyamar. Gak juga nyamar, gak nyamar, nanti tak kasih tahu rekening saya geblak loh Bu Novi. Ya, oke. Ada beberapa perusahaan yang kemudian memberlakukan begini ya, boleh cuti, tapi nanti kalau kita perlu apa-apa itu kamu dihubungin loh ya. Ya kan ada yang model-model pola-pola kayak begitu. Beberapa pekerjaan yang sifatnya mungkin urgent gitu yang misalnya nih di dunia kesehatan gitu itu pasti akan seperti itu. Nah, gitu ya. Gitu ya. Terus posisi manajer gitu ya. Itu mereka pasti harus siap on call gitu kan. Karena kan ini operasionalnya masih jalan. Ya biasanya yang perusahaan yang ketika libur itu operasionalnya masih jalan sehingga butuh sewaktu-waktu kalau ada kondisi-kondisi misalnya kayak di pelabuhan gitu kan, itu kan crane segala macam masih jalan. Nah misalnya ada kecelakaan kerja atau ada apalah yang listriknya jeglek atau apa yang harus diambil tindakan-tindakan penting di luar yang rutin, pasti kan siapa manajernya atau siapa yang kemudian yang menjadi penanggung jawab di situ pasti harus dihubungi kan, harus tahu kayak gitu. Ya. Dan kalau dalam situasi seperti itu yang penting harus diperhatikan apa? Kesepakatan ya Bu Novi ya. Artinya perusahaan dan karyawannya itu tahu persis bahwa ini loh aturan-aturan gitu ya. Itu yang harus disosialisasikan ya. Gitu. Karena kan bisa juga mungkin kayak karyawannya cowok misalnya, bisa juga istri dan anak-anaknya yang komplain. Ini katanya liburan tapi kok masih nggak bisa fresh kan ada yang kayak gitu seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya ya konsekuensi jabatan sih, kadang biasanya konsekuensi jabatan gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kita memang pegang peran-peran penting itu biasanya seperti itu Mas Adi, dan ya itu memang dia harus tahu, pasti biasanya tahu gitu. Biasanya yang operasional itu yang kayak gitu. Kalau sporting yang sifatnya urgent aja sih mungkin yang akan bisa terjadi. Ya kalau misalnya cuman dia bagian-bagian yang rutinitas gitu kayaknya nggak terlalu kayak keuangan kan sebenarnya bisa diplanningkan juga kan sebelumnya gitu. Misalnya tidak ada proses pembayaran pada saat itu gitu ya. Jadi penagihan mungkin ya wis dikumpulkan dulu, nanti baru setelah masuk baru diproses kembali seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan, bagaimana menjaga liburan agar benar-benar memberikan manfaat bagi karyawan. Ada juga liburan yang tidak bermanfaat dong kalau begitu Bu Novi. Liburan yang tidak bermanfaat itu ya kalau kita tidak tidak pada saat itu kita benar-benar hadir di liburannya. Iya ya. Jadi ada beberapa orang itu kayak begitu ya. Iya. Libur tapi dia masih bawa kerjaan gitu ya. Oke. Bawa kerjaan, dan kemudian juga situasinya pada saat itu mungkin tidak memungkinkan pekerjaan ini justru sebenarnya mengganggu aktivitas yang dia lakukan di liburan misalnya seperti itu. Gitu. Jadi ada sih liburan yang tidak bermanfaat, yaitu tadi ketika kita tidak merasakan benar-benar hadir pada saat libur itu. Jadi nggak merasakan libur gitu akhirnya. Jadi apa yang kemudian harus diperhatikan oleh ada pertanyaan atau telepon Yul? Oh iya oke, silakan. Ibu Rita ini mengatakan, bekerja bagi saya selain untuk mencari penghasilan juga sebagai ajang pelarian dengan segala hiruk-pikuk pekerjaan di rumah. Tapi pastinya ini tidak sehat. Menurut Bu Novi, kalau kondisinya seperti ini, kapan saat yang tepat untuk mengambil liburan? Kemudian Pak Herman, bagaimana kalau pekerjaannya santai? Apakah juga perlu liburan? Karena santai, akhirnya dia mengatakan, lawang pekerjaanmu santai ya pantasan gajimu kecil, sehingga kamu nggak perlu liburan. Oke, baik. Ya, menarik ya, Bu Rita itu kerja di sektor publik,
Tapi sebenarnya ini motifnya itu lebih ke pelarian begitu ya. Kayak pelarian selama positif nggak masalah sih. Artinya itu supaya kita nggak jenuh. Mungkin bisa jadi ada juga orang-orang yang memaknai pekerjaan domestik di rumah itu menjemukan sehingga kemudian mencari pelarian seperti ini gitu. Gini, kalau saran saya sih meskipun pelarian, kita harus mencari value atau makna dari pekerjaan kita. Karena kita melakukan pekerjaan apapun, meskipun pekerjaan itu kelihatan sederhana banget, tapi kalau kita nggak bisa memaknai dengan positif, maksudnya kita nggak tahu kita kerja ini untuk apa gitu ya. Kalau hanya pelarian, itu nanti yang bahaya adalah ada tekanan pekerjaan, nanti jiwa juga akhirnya dia merasa bahwa ini tekanan yang tidak menyenangkan, kan seperti itu. Pekerjaan kan nggak ada yang nggak ada tekanan ya, pasti ada tekanan ya. Mau nggak mau hidup aja nggak ada yang ngatur, nggak kelihatan, itu kita juga ada tekanan. Ada tekanan, betul. Dan harus diselesaikan, apalagi pekerjaan yang jelas-jelas dia bekerja di perusahaan kayak gitu. Jadi saran saya tetap ibu harus cari, meskipun pekerjaan sederhana, carilah makna dari apa yang Anda lakukan. Jangan sampai kemudian ada tekanan pekerjaan, terus kemudian ini dianggap sesuatu yang, waduh aku nggak mau ya, aku mau kerja ini mau cari pelarian, kok di sini juga aku merasa kok harus tertekan, terintimidasi kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya kita kerja untuk apa, karena saya juga ngelihat banyak sekali orang-orang yang sukses, yang juga public figure, mereka ini bekerja sangat keras gitu, tetapi mereka tidak merasa bekerja sangat keras gitu, karena mereka tahu mereka bekerja itu untuk apa gitu ya. Jadi saya melakukan ini sebenarnya ada tujuannya kayak gitu. Misalnya supaya keluarga saya sejahtera, supaya anak-anak lebih baik dari saya hidupnya, saya bisa menyekolahkan anak supaya kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat seperti itu. Nah, itu adalah makna kita bekerja gitu. Sehingga benar-benar yang kita lakukan itu ada girohnya, ada semangat dari dalamnya. Betul. Nanti dijawab juga pertanyaan Bu Rita, kalau kerjanya itu karena pengen lari dari hiruk pikuk pekerjaan di rumah, itu perlu liburan apa enggak? Kan sudah lari setiap hari. udah liburan tiap hari, makanya perlu liburan lagi enggak gitu. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Pak? Ya gini loh, kalau Mbak Rafi ya, itu kalau liburan, tapi kita bohong pada keluarga, gimana? Maksudnya? Maksudnya Pak? Maksudnya begini, saya seperti sama masalah gini, kadang-kadang kan bohong sama keluarga. Kalau katanya masih bertugas bertigas, Mas Adi ngomong sama saya, aku tetap kerja, tapi nggak tahu sama saya pergi ke Pasar Atom. Gimana? Dia kan cari liburan, cari pemandangan yang bagus-bagus itu, yang pakai span, pakai apa gitu, di Pasar Atom kan banyak. Mas Adi kadang-kadang sama dengan saya bohong itu, keluarganya. Gimana kalau gitu Pak Novi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum pernah Pak ke Pasar Atom sama Pak Suwarito. Tapi rencana bohong ini memang sudah ada Pak. Itu rasanya disesuaikan secara adat aja. Iya. Baik. Secara adat. Makanya saya break dengan iklan saja supaya tidak terjadi pertumpahan darah ini ya. Kita ke iklan dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita masih punya waktu lumayan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi Bu Rita tadi kata Bu Novi kan sudah pelarian toh, berarti sudah liburan tiap hari gitu ya. Ya, monggo aja boleh kalau mau libur lagi ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak kan sudah tiap hari libur gitu ya. Kemudian sebelum ke Pak Herman, ke Pak Sumarwito tadi, gimana kalau suka ya ini pertanyaan pertanyaan iseng aja sih ya sebetulnya. Itu sebenarnya sama kayak saya tadi loh, saya izin libur tapi saya tidur di rumah gitu kan. Artinya saya gunakan libur saya itu untuk keperluan pribadi sesuai apa yang sedang saya butuhkan, kan kayak gitu kan. Betul. Nah, itu perkara mau jalan-jalan ke Pasar Atom atau mau kemana gitu ya sebenarnya sah-sah saja. Iya. Kayak gitu. Okay. Cuman kalau sudah berkeluarga ya nggak perlu kayak gitulah. Iya, Pak Sumarwito ini ngajarin bohong ya. Ya apa baru minal aidin wal faizin bohong lagi. Ya. Oke, tapi saya kira Pak Sumarwito juga niatnya cuma guyonan. Iya, berpartisipasi saja pagi hari ini. Oke.
Bagaimana kalau pekerjaannya santai, kata Pak Herman? Apakah juga perlu liburan? Karena santai akhirnya ada yang mengatakan loh, pekerjaannya santai loh, gajinya kecil ya, mau liburan apa tiap hari santai. Tadi sempat kita bahas begitu ya, pekerjaan-pekerjaan, tipikal-tipikal pekerjaan yang santai begitu ya. Tapi kalau ini kaitannya yang ditanyakan Pak Herman dengan gaji ya saya nggak tahu lah. Gimana Bu Novi jawab? Karena pekerjaannya santai, gajinya kecil gitu. Ya nggak selalu lah ya. Ya itu tidak selalu, tapi ada juga yang seperti itu. Ya, ada betul. juga betul. yang seperti itu. Cukup banyak juga yang seperti itu. Cukup banyak yang seperti itu, karena sebenarnya itu kan berkorelasi dengan tanggung jawab kita gitu. Makin besar tanggung jawabnya pasti sistem penggajiannya itu pasti akan mengakomodasi ke sana seperti itu. Nah, terus kalau pekerjaan santai apa perlu liburan? Bisa jadi perlu liburan gitu ya. Tapi yang saya tidak tahu sesantai apa gitu ya. Misalnya nih, tour leader gitu. Itu kan kerjaannya santai. Santai. Terus dia kan happy tuh pergi ke satu tempat yang lain seperti itu gitu ya. Tapi pernah suatu ketika dulu saya lagi liburan kebetulan sama anak-anak kantor lama gitu. Bawa keluarga dan anak-anaknya. Jadi liburan kita tuh waktu itu orang tua dan yang anak-anak gitu ya. Pokoknya yang bapak atau ibunya bekerja gitu, terus kemudian anak-anaknya diberi kesempatan untuk dipergikan oleh kantor gitu, secara dikasih hadiah lah gitu loh untuk staf-staf yang berprestasi ini, anak-anaknya boleh dibawa ke luar negeri waktu itu. Nah, kita waktu itu ke sana dan tour leadernya pada waktu itu dikasih tahu kalau orang tuanya lagi sakit keras gitu loh, kritis kayak gitu. Sehingga waktu itu dia meninggalkan lebih dulu rombongan kayak gitu ya. Untung ada asistennya seperti itu. Nah, itu kan juga seperti itu gitu. Jadi pekerjaan event seperti tour leader kayak gitu yang kelihatannya dia jalan-jalan gitu. Orang jalan-jalan terus itu juga capek. Iya. Dan tour leader itu kalau misalnya tahu, dia itu selalu orang yang bangun paling pagi di antara semua anggota tour karena dia yang akan bangunin, dia akan bikin morning call di setiap kamar gitu ya, untuk kemudian ayo kita sudah bangun karena misalnya kita mau jalan jam 8, itu artinya jam 7 kita sudah harus standby di ruang makan karena udah harus breakfast, jam 6 itu sudah harus bangun seperti itu. Dan dia ini tour leader yang baik, dia akan mulai jam 6 itu sudah ngoling semua kamar-kamar di mana orang-orang itu ada di sana. Nanti jam 7 waktunya orang makan, ada yang belum makan, dia harus kontak lagi orang ini. Itu kan sudah selesai jalan-jalan. Ketika jalan-jalan itu kan dia ngasih tahu, harus menciptakan suasana yang menyenangkan gitu kan. Belum lagi misalnya ada yang kita pernah pergi ada pameran waktu itu, pameran besar saya lupa di Shanghai atau di Beijing waktu itu ya. Bos saya waktu itu pingin datang di pameran itu, yang kalau pergi ke sana itu harus ngantri gitu. Jadi dan dia berangkat malam hari untuk ngantri supaya kita bisa masuk tiket ke sana. Jadi ketika semua orang sudah tidur, hari itu kita jalan-jalan, kita tidur, dia malam langsung pergi ngantri itu sampai supaya pagi-pagi kita bisa datang ke sana dan kita bisa masuk ke pameran terbesar. Saya lupa waktu itu, Shanghai mungkin. Seperti itu. Jadi pekerjaannya dia itu kelihatannya kan senang ya jalan-jalan gitu. Tapi ketika dia pulang dari sana, begitu pulang itu rasanya kan orang mungkin melihat wah ya kerjaanmu jalan-jalan terus ya. Tapi jalan-jalannya itu dia tuh bawa orang. Betul. Belum nanti kalau misalnya anggota rombongannya itu ada yang sakit. Rewel itu kan aduh ya ampun. Capek. Betul. Jadi saya nggak tahu sesantai apa pekerjaannya, tetapi apapun pekerjaan kita perlu waktu jeda. Kuncinya di sana sih. Dan bagi perusahaan sebenarnya begini. Ketika ada karyawan yang cuti, itu sebenarnya bisa digunakan sebagai kesempatan untuk kita memberikan pekerjaan yang mendelegasikan pekerjaan yang biasa dilakukan orang yang cuti itu kepada orang lain. Artinya kita mencoba melihat sih orang yang lain itu dengan pekerjaan ini kira-kira dia bisa enggak gitu. Jadi karena nanti bisa jadi pas promosi dan sebagainya ini kita bisa pakai gitu. Ketika dia mau ngasih pekerjaan tambahan dan sebagainya, bisa ngelihat potensi si karyawan yang ada yang mengerjakan tugas orang yang cuti itu apakah ternyata dia cukup bisa adaptasi, dia juga bisa pekerjaan ini, ternyata kok dia enjoy juga melakukan pekerjaan ini gitu loh. Jadi sebenarnya itu bisa dipakai sebagai kesempatan untuk melihat karyawan-karyawan yang ada gitu untuk mencoba pekerjaan atau bukan mencoba ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang pada saat itu ditinggal cuti oleh pemegang jabatan. Itu biasanya kalau
kalau analoginya orang main bola, coachnya klub sepak bola, dia bisa meramu formasi-formasi yang lain gitu ya. Dia coba sih ini nggak masuk diganti ini, kira-kira bisa nggak dia melakukan pekerjaan sama baiknya nggak gitu ya. Betul. Gitu. Jadi ya sama-sama dapat manfaat lah, dari manajemen juga melihatnya sebagai seperti itu, dan kemudian juga bagi karyawan gitu tadi lah, mereka tetap punya kesempatan untuk menikmati waktu untuk mereka sendiri lah seperti itu. Itu tadi mau hanya di rumah dengerin musik, nggak mandi, tidur aja di kamar, makan enak, pesan makanan ya. Iya. Boleh-boleh aja ya, nggak ada masalah. Jadi artinya kalau kemudian kita mesti underline, tapi sebelum kita underline apa yang mesti diperhatikan soal liburan ini, apa yang harus diperhatikan ketika karyawan kembali masuk, selain kalau yang sekarang mungkin kalau berliburnya agak jauh-jauh ya mesti harus ada tes inilah ya. Iya. Kalau saat sekarang kalau begitu. Sekarang antigen lah minimal gitu ya. Antigen gitu ya. Jadi beberapa yang misalnya seperti anak saya, karena dia kerja di Jakarta, kemudian dia liburan di Surabaya, 3 hari sebelum dia ngantor dia sudah harus ada di Jakarta. Dan sampai di Jakarta dia harus langsung PCR. PCR ya. PCR dia harus PCR negatif 3 hari, 3 hari pokoknya karantina dulu, baru dia boleh datang ke kantor. Seperti itu. Seketat itu gitu ya. Seketat itu ya, karena takut membawa sesuatu dan yang ini baru, mutasi virus baru itu. Terus kemudian ya itu tadi buat manajemen ketika orang ini cuti gitu ya, pasti kan sudah ada planningnya gitu ya, jadi pasti mengingatkan atasannya ketika mau cuti, oh ya nanti setelah masuk ini ya tugas-tugasnya dia masih ada apa saja gitu ya, jadi kita remind kembali. Jadi yang cuti itu juga tahu bahwa oh ya aku ini sekarang bolehlah senang-senang, nanti pulang ini tugasku ini sudah menunggu seperti itu, dan dia paling enggak meskipun kalau saya sebagai karyawan gitu, ketika saya sedang cuti ya paling enggak saya juga sambil nginget ya kerjaan saya apa sih yang belum selesai, mana yang kemudian nanti ketika karena kemarin sudah tak tinggal beberapa hari pasti akan numpuk gitu ya. Ya tadi itu sebagaimana dia bisa istilahnya fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dia tinggal selama itu. Seperti itu. Dan mendelegasikan, tahu misalnya kemarin ini dititipkan gitu ya, dititipkan siapa, dibantu oleh siapa pekerjaannya, jadi dia meminta kembali memastikan kembali bahwa yang kemarin dititipkan itu sudah tercover semua informasinya, kembali ke dia lagi. Jadi liburan tapi jangan terlalu excited ya nanti. Apalagi kalau misalnya masih ikut orang lah ya, dalam tanda petik kita ini masih jadi seorang profesional bekerja yang digaji orang begitu ya. Mungkin, dan Bu Novi, apa yang kemudian yang closing statement dari yang hari ini kita sedang diskusikan? Sepertinya sederhana, kita ngomong soal liburan, semua orang butuh liburan, semua orang tahu bahwa memang kerja itu harus libur supaya nggak bosen, nggak apa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang secara esensi harus menjadi perhatian begitu, apa yang seringkali perusahaan lupa gitu, bahwa liburan itu juga penting untuk karyawan atau apa begitu? Jadi sebenarnya gini, liburan itu saya rasa kalau pengelola HR paham lah Mas Adi gitu ya, saya paham bahwa, dan itu kan juga diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja kita harus paham ada libur, bahwa memang harus ada libur seperti itu. Tetapi itu tadi yang perlu diperhatikan adalah itu tadilah pengaturannya gitu, pengaturan supaya ketika ada yang cuti itu operasional tidak terganggu. Seperti itu. Dan karena itu perlu planning yang bagus. Atas kalau ada beberapa orang yang misalnya mau cuti bersama, biasanya masalahnya muncul ketika cutinya lagi bareng-bareng kayak gitu lah, di kesempatan yang seperti hari raya kayak gini seperti itu, atau yang hari kecepit itu biasanya kan sekalian mau ambil dia hanya izin atau cuti berapa hari, 2 hari, tapi dapatnya bisa dapat banyak kayak gitu kan, seperti itu ya, pengaturan seperti itulah. Dan itu saya rasa tetap bisa dikomunikasikan, dibicarakan dengan karyawan tentang misalnya ada hal-hal yang misalnya, waduh sih kamu jangan ngambil banyak dulu ya, ini kita misalnya in case misalnya kita lagi hektik atau apa gitu ya, minta pengertiannya, kamu nanti bisa ganti deh di yang libur yang mana, yang seperti itu. Ada juga ini tadi kita kompensasi atas misalnya mereka masuk di hari-hari yang sebenarnya orang-orang pada cuti libur bersama gitu ya, libur bersama kan seperti itu ya. Tetap perhatikan misalnya makanan mereka kayak gitulah, atau hal-hal yang membuat mereka supaya ketika bekerja itu juga tetap nyaman. Tetap nyaman ya. Artinya pesan penting untuk teman-teman HR yang sudah tahu bahwa liburan
liburan itu penting adalah mereka juga harus mengenali betul ya mereka-mereka yang karyawan-karyawan yang ada menjadi bawahannya itu harus tahu betul karakternya seperti apa begitu ya. Iya. Untuk apa? Untuk ini ya. Saya tanya, biasanya Mas Adi tanya terus. Jadi gini Bu Novi. Saya pikir gini. Artinya kan ketika bicara soal karakteristik individu kan beda-beda gitu ya. Cara orang menikmati liburan kan ada juga yang mempengaruhi gak usah libur aku, yang penting aku dikompensasi gitu ya. Itulah pentingnya seorang HR mengetahui persis bagaimana karakteristik dari bawahan-bawahannya supaya mereka bisa tadi itu mengatur liburannya itu jadi lebih tidak mengganggu operasional perusahaan kan gitu ya. Betul. Dan mungkin misalnya orang-orang yang sudah berkeluarga gitu ya, orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah, kita paling enggak gini, kamu enggak pergi toh gitu kan. Misalnya lagi anak-anakmu lagi liburan sekolah misalnya kemarin pas enggak pandemi gitu kan. Anak-anak kan ada libur sekolah gitu kan. Jadi kita mencoba menggali ini anak-anakmu liburan toh enggak pergi toh, enggak kemana-mana kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi yang mengenali ini terus misalnya kita tahu suami istri bekerja gitu ya. Kita tahu istrinya kerja enggak gitu ya. Terus di kerjaannya apakah dia juga sedang libur, sedang cuti, ada libur bersama atau enggak seperti itu. Supaya mereka juga punya waktu lah bisa sama-sama, enggak harus yang satu libur terus satu masih kerja. Enggak pernah ketemu ketemu seperti itu. Apalagi yang misalnya sering kali traveling kayak gitu. Jadi misalnya ini kamu ambil cuti aja deh kalau istrimu lagi apa kayak gitulah. Baik, tetapi yang pasti sahabat Merkuri saya harus mengakhiri bahwa liburan sudah selesai, sekarang saatnya cari duit ya Bu Novi ya. Sudah jangan mikir liburan lagi ya. Ini kita hanya membicarakan liburan supaya nanti ketika liburan lagi kita tahu persis mekanisme dan kemudian sistematikanya seperti apa dan kenapa liburan itu penting. Hari ini kita sudah bahas luar biasa bersama Bu Novi. Terima kasih banyak Bu Novi. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih juga sharingnya dari tadi para pendengar sahabat Merkuri. Sahabat Merkuri yang ternyata unik-unik juga gitu ya. Anda juga bertanya-tanya. Nggak nyangka juga kalau hari ini saya harus diajari Pak Sumarwito berbohong untuk ke Pasar Atom gitu kan. Kalau ke Pasar Atom saya mau ikut sebenarnya. Oh iya boleh nanti kita janjian lah ya, bohong bareng-bareng. Baiklah, terima kasih banyak kita sudah bisa mengawali pertemuan kita setelah liburan Lebaran ini dengan situasi yang menyenangkan. Bu Novi terima kasih sekali lagi. Sama-sama, semoga bermanfaat.